Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Dapur RWS. Kali ini aku masih membahas kerupuk singkong ya guys. Ini teman-teman yang menanyakan kok bisa warnanya sebagus ini dan secerah ini, pakai pewarna apa dan mesinnya penggiling itu pakai apa. Nah, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Ini teman-teman yang menanyakan mesin penggilingnya ya, ini rakitan sendiri atau nyuruh orang untuk merakitnya ya. Ini khusus untuk menggiling singkong atau menggiling kelapa, atau bisa juga giling buah-buahan lain ya. Ini untuk ukuran yang besar. Jadi mesinnya ini pun juga nyuruh orang. Nah, ini biasanya di tempat las bisa menyediakan atau bisa melayani cara pembuatan penggilingan kerupuknya ya. Kurang lebih begini hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa nyari tempat terdekat. Soalnya kalau saya yang memesankan, teman-teman yang dari jarak jauh, ini ongkirnya itu kemahalan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan warnanya kok bisa sebagus atau secerah yang kita buat, ini prosesnya yang pertama itu syaratnya harus dari singkongnya. Singkongnya itu cepat dikupas, jadi setelah panen harus cepat dikupas. Dan ini biasanya kita pakai singkong yang pahit itu loh guys. Jadi singkong yang enak itu biasanya hasilnya juga nggak sama. Nah, ini lanjut, ini setelah di ampasnya, setelah diambil ampasnya, ini kan tinggal patinya, sari patinya. Cara membuang sari patinya itu seperti ini ya. Jadi air yang ada di atas, yang nggak dipakai itu yang di atas. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini kalau sudah dibuang. Jadi patinya itu ada di bawah gitu-gitu ya guys. Jadi satu tong besar ini patinya itu yang ada mengendap di bawah itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini ditunggu sampai asat atau sampai bisa diayak. Nah, ini proses pengayaannya kurang lebih pakai cara ini. Ini pakai ayakan khusus buat ngayak pati dan ampas ya. Jadi ampasnya juga diayak, sari patinya tadi juga diayak. Nah, sari patinya ini lebih mudah itu kalau sudah asat. Jadi jangan terlalu basah. Jadi sudah asat baru bisa diayak. Untuk mempermudah proses pembuatan kerupuk. Jadi kalau nggak merongkol seperti ini, bikinnya kerupuk itu juga lebih mudah. Nah, ini diusuk-usuk sampai halus. Dan kurang lebih hasilnya itu seperti ini guys. Lebih ambiar, lebih halus, dan hasilnya itu kalau sudah diayak itu lebih banyak. Jadi nggak kayak waktu mengendap belum belum diayak ya. Jadi mongkrok. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini ampas yang sudah diayak ya, hasil ampas yang sudah diayak. Itu beda sama patinya tadi. Kalau patinya itu lebih putih. Nah, ampasnya itu lebih ya putih tapi kurang lebih banget. Nah, ini semuanya sudah diayak. Nah, ini setelah diayak dan ampasnya sama patinya kalau sudah diayak, ini ditakar. Dan untuk ampasnya yang sebagian dikukus ya, dikukus dan dibumbui. Nah, ini ditakar semua dan takarannya pakai panci seperti ini.
Dan untuk takarannya per baskom ini 1 jelonan ya guys. Jadi 1 jelonan itu isinya 1 takar ampas yang sudah dikukus dan dibumbui, 1 takar ampas yang tidak dibumbui, dan 2 takar pati atau sari pati ya guys. Dan ini cara menakarnya seperti ini. Kalau peres ya peres semua, kalau munjung ya munjung semua. Jadi ditakar sama rata. Biasanya tiap orang itu kalau bumbui dan menakarnya itu sama, tapi kadang hasilnya itu nggak sama ya guys. Entah itu dari rasanya ataupun dari pembuatannya, itu saya nggak tahu, tapi biasanya ada perbedaan. Jadi setiap orang yang membuat itu punya khas sendiri-sendiri. Jadi jangan bilang saya sudah pakai cara ini tapi kok rasanya kok kurang seperti ini, kurang apa. Itu bisa diintrospeksi sendiri ya guys. Nah, ini kalau sudah ditakar semua sambil menunggu sudah ditakar, yang nunggu yang ampas yang sudah dikukus tadi ya guys. Jadi sambil kita menakar itu kita ngukus dan memanaskan air dulu. Jadi yang 1 dandang itu buat ngukus ampas yang sudah dikukus dan dibumbui, dan ini panci air untuk merebus yang sudah jadi gulungan-gulungan, dan yang belakang ini untuk air, jadi mendidihkan air. Jadi nanti waktu mau menjeloni atau mau mengadon itu nanti pakai air panas. Jadi air panasnya untuk 1 jelonan itu biasanya dikasih air setengah gayung ya. Jadi cara memberikan airnya itu juga bertahap agar tidak terlalu lembek. Dan gunanya itu biar lebih mudah untuk menjeloni atau mengadon dan hasilnya tidak bantat ya. Hasilnya lebih empuk dan lebih renyah. Dan sebelum mengadon ini, waktu ini sambil nunggu ampas yang dikukus, ini juga dicampur-campur dulu biar merata. Dan ini untuk menakar yang sudah dikukus. Jadi setiap ngukus itu untuk berapa jelonan itu nanti ditakar juga. Jadi biar nggak salah cara menakarnya. Nah, ini kalau sudah dikukus, ini sudah jadi 1 adonan ya guys, atau 1 jelonan. Dan ini dikasih air panas untuk mengadon. Lanjut, ini kalau mengadon ini caranya seperti ini. Jadi butuh tenaga juga, karena ini enggak ringan. Karena 1 adonan itu cukup berat tuh guys ya, kurang lebih 1 kilo lebih beratnya. Dan untuk porsi besar ini biasanya juga butuh lebih dari 1 orang. Dan ini kalau sudah jadi jelonan seperti ini, tinggal mengulet atau mengadon menjadi gulungan-gulungan seperti ini guys. Dan sebelum digulung kecil-kecil seperti ini, ya biasanya digulung besar, lanjut dipotong jadi 7. Jadi 7 atau 8 gulungan, sesuaikan sama selera masing-masing. Jadi 1 adonan itu biasanya jadi 7 atau 8 gulungan. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menonton video ini atau menemukan channel ini, bantu di like dan subscribe ya. Klik juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur RWS. Dan buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, umur barokah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau sudah jadi gulungan, ini direbus. Nah, caranya merebus kurang lebih seperti ini ya, kalau sampai mengapung, sampai matang, sampai tanak ya. Lanjut diangkat. Nah, cara mengangkatnya seperti ini. Sediakan air dingin, dan ini butuh alat bantu ya, biar cara mengangkatnya itu tidak
ngoyo atau tidak, atau lebih mudah. Dan ini juga pakai alatnya manual juga. Dan untuk bahannya itu biasanya kan singkong itu murah. Jadi kalau dijadikan kerupuk itu harganya kan sudah beda. Dan biasanya untuk lokasi pembuatan di sini ya, di desa saya ini biasanya bagi jasa. Nah, ini pewarnanya saya pakai seperti ini ya. Ini pakai merek Kupu. Sebenarnya untuk merek itu sama saja, cuma bedanya itu dari prosesnya pembuatannya itu jadi lebih cerah kalau memang benar-benar diolah setelaten mungkin. Dan kurang lebih hasilnya kalau yang sudah diwarna seperti ini ya. Dan ini menggulungnya pun sampai kalis, sampai halus. Jadi warnanya itu sampai rekat. Jadi hasilnya nanti nggak blentong-blentong waktu sudah jadi kerupuk. Dan ini yang sudah dijemur. Kalau dijemur seperti ini sambil dibolak-balik ya, agar tidak terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering itu biasanya pecah-pecah. Dan setelah itu ini di kulkas. Di kulkas itu gunanya agar lebih, waktu memotongnya itu lebih mudah. Kalau nggak ada kulkas nggak apa-apa, jadi diangin-anginkan di luar ya. Yang penting sudah cukup bisa dipotong, lanjut dipotong saja. Nah, kalau sudah dipotong dan sudah dijemur, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini lebih putih, lebih jernih. Warnanya sudah bagus. Dan ini proses packingnya kurang lebih caranya juga manual. Jadi teman-teman pasti bisa untuk waktu packingnya. Ini kita packing setengah kiloan. Ya gitu saja buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wow.